Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang membuka tabir semantik bahasa Indonesia. A. Jenis-jenis makna. 1. Makna leksikal adalah makna sebenarnya sesuai dengan hasil observasi indera kita, makna apa adanya, dan makna yang ada dalam kamus. Leksikal adalah bentuk yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon, vokabuler, kosakata, perbendaharaan kata. 2. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal, yaitu afiksasi, reduplikasi, kompositumisasi. 3. Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. 4. Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya. 5. Makna non-referensial adalah makna kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. 6. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. 7. Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau kelompok yang menggunakan kata tersebut. 8. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. 9. Makna asosiatif. Makna asosiasi adalah makna kata yang berkenan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berbeda di luar bahasa. 10. Makna kata adalah makna yang bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. 11. Makna istilah. Makna istilah adalah makna yang pasti jelas, tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah hanyalah dipakai sebagai bidang keilmuan kegiatan tertentu saja. 12. Makna idiom. Makna idiom adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya baik secara leksikal maupun gramatikal. 13. Makna peribahasa. Makna peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau diacak dari makna unsur-unsurnya. B. Dan makna komponen, makna dan relasi. 1. Medan makna. Medan makna semantik domain, semantik file atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. 2. Komponen makna sama halnya dengan medan makna. Setiap kata, leksem, atau butiran leksikal tertentu mempunyai makna. Makna yang dimiliki oleh setiap kata, leksem, atau butiran leksikal itu terdiri dari sejumlah komponen yang dinamakan komponen makna yang membentuk keseluruhan makna kata, leksem, atau butiran leksikal tersebut. 3. Relasi makna. Relasi makna adalah satu topik yang dibahas dalam bidang semantik di sini. Hubungan kata, frasa, bahkan kalimat yang saling berhubungan dapat mencerminkan perluasan, persamaan, dan pertetanggaan dan ketercakupan makna. Drummond membagikan relasi makna ke dalam 5 jenis. Homonimi. Terdapat 3 golongan homonimi, yakni homograf, homofon, serta gabungan keduanya yang disebut homonim. Homograf adalah 2 kata dengan ejaan yang sama tetapi memiliki perbedaan prapaian bunyi dan pemaknaan.
Sedangkan homopon adalah dua kata yang sama dalam pelapaian tetapi berbeda secara pengejaan dan pemaknaan. Ada pula gabungan homopon dan homograf seperti tahu sebagai verba, mengerti sesudah melihat, menyaksikan, mengalami, dan sebagainya. Dan tahu sebagai nomina, makanan dari kedelai putih yang digiling halus-halus, direbus, dan dicetak. Polisemi adalah relasi makna antar kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Sinonimi dan antonimi. Sinonim atau sinonimi adalah relasi makna dalam kata-kata yang memiliki kesamaan atau kemiripan arti. Kebalikan dari sinonim adalah antonim yang relasi maknanya saling bertentangan. Hiponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generik. Meronimi, relasi makna jenis ini mirip dengan hiponimi, yakni sama-sama memiliki relasi makna yang bersifat hierarki. C. Jenis perubahan makna. Terdapat beberapa istilah terkait proses perubahan makna. Makna dari suatu kata dalam bahasa Indonesia bisa mengalami perubahan melalui berbagai macam proses. Salah satunya adalah penghalusan, pengkasaran, perluasan, penyempitan, dan lain sebagainya. Macam-macam perubahan makna dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah peorasi. Jenis perubahan makna dalam bahasa Indonesia yang pertama yaitu peorasi. Perubahan makna peorasi terjadi apabila ada kata yang maknanya bergeser menjadi lebih rendah atau negatif dari makna sebelumnya. 2. Ameliorasi. Jika peorasi merupakan perubahan makna ke yang lebih rendah atau negatif, maka ameliorasi merupakan sebaliknya. Ameliorasi adalah perubahan makna ke yang lebih positif. Ameliorasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu eufemisme dan disfemisme. 3. Perluasan. Jenis perubahan selanjutnya terjadi karena adanya proses perluasan. Dalam hal ini, proses perluasan yang dimaksud merupakan penggunaan kata yang membuat makna dari kata tersebut menjadi lebih luas dan umum. Yang keempat, penyempitan. Selain perluasan, ada pula bentuk perubahan makna kata dalam bahasa Indonesia yang disebut penyempitan. Sesuai dengan namanya, perubahan makna dalam kata tersebut terjadi lantaran makna kata yang semula bersifat luas dan umum, kemudian bergeser menjadi lebih khusus. Yang kelima, asosiasi. Perubahan makna kata yang kelima dikenal dengan istilah asosiasi. Secara garis besar, asosiasi diketahui sebagai perubahan makna pada suatu kata akibat adanya persamaan atau kemiripan sifat dengan kata lain. Yang keenam, sinestesia. Terakhir, ada pula perubahan makna kata yang disebut dengan sinestesia. Perubahan makna secara sinestesia terjadi karena adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.